Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar, sahabat aku? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general ini ya. Kita akan mengambil sebuah tema tentang jangan kaget ya. Ini keinginan terdalam di hatinya padamu. Ya, kita akan membahas tentang keinginan terdalam di hatinya untuk kamu atau padamu. Ya, seperti itu. Keinginan terdalam apa itu ya? Mungkin perasaan cinta atau memang perasaan tidak mau menolak kamu atau apapun itu, kita akan lihat. Ya, ini keinginan terdalam di hatinya padamu. Oke. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, semoga sahabat aku dimanapun berada selalu mendapatkan pelindungannya. Yang lagi sakit, menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang mendapatkan masalah, apapun itu masalah ya, problem apapun itu, semoga segera diberikan jalan keluar atau diberikan pertolongan Tuhan ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, yang jomblo ya, atau yang belum punya pacar, segera dipertemukan. Seperti itu. Satu lagi, yang menunggu kehadiran momongan, semoga segera diberikan ya, segera ya, dan diberikan yang seperti kalian inginkan, terindah ya. Hadiah terindah dari Tuhan sebagai bentuk buah cinta, ya kan? Buah cinta dari kalian berdua. Pembuktian tentang cinta, pembuktian tentang perasaan, ya, buah hati. Oke. Kita akan shuffle, tapi sebentar dulu nih. Dah selesai. Kita akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang atau siapapun atau apa yang kamu pikirkan. Fokus. Ya, jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hati kamu juga. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang aja. Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tangan. Oke. Kita akan mulai. Tetap berdoa, karena hanya Allah yang berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah bentuk dari clue, gambaran atau pesan ya. Langsung ada pesan nih, pesan cinta. Cinta itu sesuatu yang indah. Cinta itu kenyamanan. Cinta itu kedamaian. Jadi kalau kalian membangun cinta atau menjalin hubungan cinta, hendaklah kamu merasa bahagia, merasa saling membutuhkan, merasa saling melengkapi. Bukan saling membuat luka. Kalau membuat luka itu namanya cinta toksik. Kita lihat definisi cinta. Cinta sendiri adalah sebuah keindahan, anugerah dari ilahi. Itu pesan cinta. Kartu pertama. Oke. Kita kan taruh situ ya. Agak sulit kejauhan ya. Oke, kita dekatkan dulu biar Gondes nggak kejauhan. Ini keinginan terdalam dia di hatinya padamu. Ada yang dinamakan abundance, sebuah kelimpahan. Kita berbicara tentang cinta. Tentunya dia menginginkan kelimpahan cinta di antara kalian berdua, yaitu di antara kamu dan dia dalam sebuah hubungan percintaan. Kita membahas tentang cinta. Pesannya cinta. Ya, sebuah keinginan kelimpahan cinta. Bahwasanya dia mungkin memulai, mungkin kamu atau dia ya. Ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Jadi ini bisa energi kamu yang menginginkan cinta dia berlimpah atau dia yang menginginkan cinta kamu berlimpah. Tapi yang pasti di dalam hubungan ini
kita bicara tentang dia aja karena kamu sebagai penanya ya. Keinginan dia terdalam di hatinya padamu adalah menginginkan cinta yang berkelimpahan, tentang sebuah cinta yang indah, tentang saling dan saling menyayangi, saling mencintai, saling melengkapi, saling setia, itulah keindahan cinta ya. Di luar itu namanya toksik. beban hidup. Kamu kalau cinta sama dia jangan separuh-separuh, dia juga akan seperti itu. Kalau kamu sudah membina sebuah komit dengan dia, kamu harus bisa jaga hati dia. Ini kita bicara seputaran cinta ya, sesuai dengan judulnya. Saling menyemangati, ya kan? Ada burden of tears ya, tentang sesuatu yang dia inginkan di sini adalah ya, jangan ada beban. Memang cinta itu kan tidak membebani, seperti itu ya. Itu yang dia inginkan. Jadi satu sama lain itu saling melengkapi. Endingnya seperti itu sih ya. Jangan cinta tetapi membebani salah satunya. Itu namanya bukan cinta, tetapi itu cinta yang perlu dipertanyakan. Paham? Jangan sampai ada beban di antara kalian berdua, atau dia terbebani atau jadi kalau ada masalah ya diomong baik-baik, saling berkomunikasi yang baik-baik, saling menunjukkan atau membuktikan bahwa kalian saling mencintai. Itu yang dia inginkan. Enak ya, tapi dia cuek loh. Bunda sudah bilang ini bisa terbolak-balik, bisa dia yang cuek, bisa kamu yang cuek. Jadi tetapi kita bicara tentang dia, tapi letakkan energi kamu ya. Ini bisa energi kamu yang berharap supaya kamu mendapatkan saling seperti itu. Ya seperti itu. Nggak ada rasa ketakutan ya. Kalau udah menjalin hubungan itu kan ya seperti saudara, seperti teman, seperti kekasih, seperti orang tua, seperti itulah sebetulnya cinta tuh seperti itu loh, begitu fleksibelnya gitu loh. Kalau kamu pacaran kok takut mau ngomong ini, takut dia tersinggung, mau ngomong begitu kamu takut nanti salah, ngomong begini takut nanti kabur, nggak usah, jangan pakai topeng. Jadi ya yang penting kan dalam tanda kutip ngomong yang berhubungan dengan hubungan kalian, jangan ngomongin yang lain-lain ya kan. Kalau menjalin hubungan cinta itu jangan pernah membicarakan lawan jenis dengan kamu di depan dia. Itu justru menimbulkan ketidaknyamanan dan bisa jadi kamu ditinggalin. Mantan apalagi yang kamu omongin. Ya, seperti itu. Tidak ada ketakutan, tidak boleh. Jadi harus saling pesan peringatan ya itu. Gones bilang saling mengingatkan, nggak usah takut, nggak usah pakai topeng. Kalau memang harus disampaikan, tapi kalau memang bisa kamu pendam ya kamu pendamkan semua. Tidak harus kita beritahukan ke dia, tapi ada sesuatu yang memang seharusnya kita simpan sendiri dan harus dimengerti. Tidak semua kata harus disampaikan, tidak semua harus disampaikan, tetapi harus dimengerti tentang cinta ya. Ini kayak keinginan terdalam di hati dia padamu. Mungkin kamu masih takut, mungkin kamu masih malu. Nggak usah seperti itu. Justru di sini di tahapan pacaran atau menjalin hubungan komitmen belum menikah ya, itu bukannya itu adalah fase atau dimana itu tahapan atau dimana itu rute dimana kamu saling untuk memahami satu sama lain. Jadi nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Sekarang ditutup-tutupin, kalau besok udah menikah semua terbuka loh. Malah justru di situ yang akan menjadi bom waktu. Ya kan? Segala sesuatu ya, tapi jangan terlalu vulgar gitu. Jangan terlalu kamu sampaikan yang tidak penting, nggak usah gitu. Tapi nggak usah disimpan rapat-rapat. Ya intinya kalau udah menikah itu
apa adanya, ndak ada yang bisa ditutup-tutupin. Kamu tidur ngiler, kamu tidur ngorok, kalau kamu tidur hobinya ngentut juga akan terlihat di situ. Kamu males mandi juga terlihat. Nah, makanya disinilah ya kita awalin dari sebuah hubungan, komitmen percintaan, ya pacaran lah, apapun, tunangan, apapun itu. Intinya tujuannya yaitu untuk saling mengenal satu sama lain. Dan kalau sudah menjalin sebuah hubungan, yang penting jangan melampaui batasan ya. Melampaui batasan itu untuk melakukan hal-hal yang belum diizinkan oleh agama ataupun negara, jangan dilakukan. Kalau bisa ya harus diwajibkan. Udah terlanjur Des, tidak dibenarkan. Ya, stop dulu. Sampai nanti minimal ada minimal bukan minimal, sampai kamu sah di hadapan penghulu, di hadapan Tuhan, seperti itu. Jadi tidak ada rasa takut. Kalau kamu mau bicara, bicara aja, tentunya dalam koridor yang tidak lepas dari sebuah hubungan gitu. Kalau kamu ngomonginnya orang lain, kamu kemarin jalan sama orang lain, ya dia pasti marah. Keinginan dia simpel sih sepertinya, ingin kelimpahan cinta, saling berbagi cinta, saling mengisi, saling melengkapi. Jangan ada rasa ketakutan, jangan ada rasa beban gitu loh, ya kan. Ada respect ya di sini tentang sebuah saling menghormati, ya kan. Kondisi sudah bilang jangan sampai lepas kontrol dari bicara, sekalipun dia itu misalkan kalian pacaran dengan usianya lebih muda, tetap ada kategori hormat, menghormatin itu wajib. Ya walaupun dia itu pasangan kamu sudah solicita sampai udah menikah pun, kalau bisa ya saling menghormati. Ini hubungan atau semua hubungan ya, untuk semua hubungan, untuk suami istri, untuk lajang, untuk PDKT-an, untuk yang berpasangan. Menghormati wajib, itu yang dia inginkan. Dia selain menginginkan sebuah kelimpahan cinta, saling mencintai ya. Di hubungan ini dia menginginkan jangan ada beban, artinya kamu diberikan juga lebih terbuka. Tadi tidak terbuka untuk hal yang itu ya, lebih terbuka. Ntar salah lagi Gondes, yang disalahin kan Gondes katanya mau boleh tidak boleh terbebanin, harus saling terbuka. Enggak, ada kategori tersendiri. Terbukanya itu maksudnya ya tidak boleh menyimpan rahasia, tetapi tidak semua rahasia, ada sesuatu yang memang tidak harus disampaikan tapi harus dimengerti, paham ya. Oke, dan jangan ada rasa takut. Kalau udah menjalin hubungan gitu, gimana nanti kamu malah jadi orang yang tertindas. Kamu udah menjalin hubungan sampai ke jenjang pernikahan, kamu masih takut aja, ya kamu malah dibuat bola mainan gitu. Dan saling menghormati, simpel keinginan dia menurut aku ya. Aku mau loh menjalani hal seperti ini. Karena sudah tua. Ya, buat yang mau menjalani apapun ini, hubungan apa ya, yang aku pesankan lagi ya, hubungan seseorang, pria dan wanita, maskulin dan feminin, kalau menjalin sebuah hubungan, jangan pernah tergiur dengan kata-kata manis ya. Menjalin hubungan tanpa ada tujuan atau keinginan menghalalkan kamu, mending kamu tinggalin aja ya. Endingnya cuma buang-buang waktu, endingnya cuma buang-buang energi. Ya, seperti itu. Ini keinginan terdalam di hatinya padamu ya. Ada segala sesuatu tuh ada sumber namanya. Ya, sumber masalah itu jangan sampai jadikan hubungan ini sebagai sumber kebahagiaan. Jangan jadikan sumber masalah. Caranya bagaimana ya, saling berbagi cinta, saling menghargai, saling menghormati ya, saling melengkapi, saling menyayangi, seperti itu. Sumbernya kebahagiaan itu ada di situ. Ya jangan jadi sumber malapetaka, seperti itu. Caranya yaitu pokoknya kalau 1, 2, 3, 4 ini kamu jalanin seperti keinginan dia atau keinginan kamu ya. Letakkan energi kalian akan menjadi sebuah sumber kebahagiaan. Paham?
ya. Banyak harapan di sini, harapan kebahagiaan menjadi sumber harapan. Kalau semua ini diikutin, keinginan dia ini akan menjadi sumber harapan. Yang pasti jangan kekanak-kanakan, ya. Akan menjadi sumber harapan. Harapan apa, Andes? Pasti harapan kebahagiaan, harapan masa depan. Tapi yang pasti jangan lupa letakkan harapan kamu pada Tuhan, pada Allahmu, karena mencintai karena Allah aja, ya. Dan di sini ada yang disebut sesuatu, ya, pesan yang harus Kode sampaikan di sini. Jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan. Cintailah dia karena Allah. Karena mencintai dia karena Allah atau membangun cinta karena Allah, kita akan lebih ikhlas. Ya, lebih ikhlas. Ya. Kalau kita mencintai karena pengertian sendiri, biasanya kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita sudah berharap seperti ini, tapi ternyata akan berharap seperti ini dan memang di bayangan kamu akan terjadi, benar-benar bisa terbukti gitu. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Nah, itu akan menjadikan luka yang sangat dalam. Ambiar. Jadi pesan Gondes di sini, ya, pesan yang harus Gondes sampaikan di sini. Mencintai karena Allah, positive thinking, menjalani seiring tentang rel kebenaran gitu ya, seiring kebaikan. Jangan sampai melampaui batasan. Tetap, ya, segala sesuatu difikirkan 10 kali, melangkah 1 kali. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan hidupmu, ya, atau langkah dalam hidupmu. Itu pesan yang harus Gondes sampaikan. Oke, kita akan lanjutkan. Permintaan dia sungguh dibilangnya indah, ajaib, ya, ajaib, bukan ajaib, sempurna. Tapi caranya memang susah untuk menjalaninya. Lebih condong kebijaksanaan aja. Ya, dijalanin bagus untuk kedepannya, untuk sebuah hubungan. Kalau bisa kalian menjalin hubungan seperti yang dia mau, seperti pesan kartu ini, seperti itu, ya. Bisa menjadi sumber harapan tentang sebuah kebahagiaan di masa depan. Jangan kekanak-kanakan, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar blokir, gak dibalas chatnya 5 menit telat aja ngambek, overthinking, curigaan. Nggak boleh, ya. Nggak boleh. Nanti akhirnya kamu apa terjadinya? Sakit, ya kan? Sakit, ya. Kalau kekanak-kanakan juga nggak boleh itu, ya. Sumber harapan kebahagiaan. Kalau kamu sumbernya kebahagiaan kamu jadikan sebagai sumber, ya, ini kekanak-kanakan ini, ya, akhirnya kamu kayak sakit fisik gitu, pusing, darah tinggi, bentar-bentar marah, bentar-bentar ngambek, bentar-bentar uring-uringan. No, jangan loh, ya. Akhirnya apa? Terjadilah yang namanya malapetaka hubungan, ya, toksik akhirnya. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya. Justru dari dua orang, dari dua sisi yang berbeda, saling melengkapi, ini ya, saling melengkapi, saling menyayangi, saling mencintai, ya, menjadi sebuah kesempurnaan. Kekurangan kamu ditutupin dengan kelebihan dia, dan kekurangan dia kamu tutupi dengan kelebihan kamu, ya. Akhirnya terjadilah yang dinamakan sebuah kesempurnaan. Ini kayak tutorial hubungan, ya, lebih condong pesannya ke situ, ya. Sebuah keinginan, tidak cuma dia kali, ya, semua orang menginginkan seperti ini, ya. Oke. Ya, ada banyak pendidikan di sini, banyak nasihat di ada banyak nasihat di tebaran kartu ini yang bisa kamu petik sebagai dasar kamu menjalin sebuah hubungan. Kalau kamu yang masih jomblo, kamu yang masih single, ya, cobalah. Ini loh keinginan pasangan kita, seperti itu.
atau keinginan kamu ini loh. Nah gitu ya kan, letakkan energi kalian. Ini bukan untuk yang sudah berpasangan, tapi untuk semua personal, yang single, yang pasangan, yang lagi PDKT, yang lagi udah menikah, udah tunangan, apapun itu ya. Dibutuhkan abundance, dibutuhkan respect, dibutuhkan, intinya semua berpacu di sini sebuah pesan untuk kamu. Ini loh keinginan terdalam di hatinya padamu ya. General reading. General reading ya. Kalau kamu tidak resonate, ambil aja yang bermanfaat ya. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan aja ya. Jangan terjadi yang namanya emosi yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan dan permusuhan karena frustasi, luka nyata, bayang, atau merasakan ketidakadilan. Dalam hubungan nggak ada seperti itu ya. Di dalam hubungan nggak ada seperti itu. Kalau nyatanya ada, Des, tapi dalam kehidupan nyata ada, karena mereka tidak melaksanakan atau menjalani yang dinamakan unsur-unsur hubungan, termasuk hubungan percintaan seperti ini. Percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi. Minimal seperti itu, maksimal seperti ini ya. Melengkapi itu kan termasuk kategori menghormati, menyayangi ya kan, menutupin kekurangan dia dengan kelebihan kita, seperti itu ya. Paham enggak? Paham. Tetap kembali pada Sang Pencipta. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hatimu ya. Kenapa? Karena semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. 50% di kamu, 50% di Tuhan ya. Kalau kamu tidak resonate di tradingan ini, artinya ini ya sebagai pembelajaran buat kamu. Ambil manfaatnya. Kalau kamu resonate tapi tidak banyak, Des. Kalau mau personal reading monggo, tapi kalau tidak, minimal ambil manfaatnya. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran untuk sahabat aku semua yang menonton video ini. Tetap bersyukur di dalam setiap keadaan. Tetap berdoa, karena doa adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Tetap positive thinking pada Allah, pada Tuhan kita, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, tapi kita tidak tahu yang terbaik untuk kita. Terkadang yang terbaik untuk kamu belum tentu baik untuk kamu, tapi yang terbaik dari Tuhan akan terbaik untuk kamu. Saling memahami satu sama lain di hubungan ini, maksudnya seperti itu ya. Sebagai pembelajaran yang mau menikah, yang mau menjalin hubungan, nah, yang sudah berpasangan, monggo diambil hikmahnya, diambil manfaatnya ya. Kesempurnaan tidak ada dalam diri manusia, tapi yang ada saling melengkapi satu sama lain, saling menutupin kekurangan satu sama lain, jadilah namanya kesempurnaan ya. Jangan biarkan kamu menjadi sebentuk emosi yang ditandai dengan meningkatnya ketegangan akan merusak, menjadi sumber bencana. Jadilah sebagai sumber harapan, yaitu kelimpahan cinta, terus tidak merasa terbebani, terus tidak usah takut, dan saling menghormati ya kan, seperti itu. Oke sahabat Gandes tentang hati dan jiwa, pesan sudah Gandes sampaikan ya. Jadi tetap berjalanlah di rel kebenaran ya. Cintailah dia karena Allah, berjalan di rel kebenaran, dan jangan pernah melampaui batasan. Tetap optimis, jangan pernah lelah menjadi orang baik. Oke. Ada kesalahan dalam Gandes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta ya, beserta dengan kesempurnaannya, dengan kekuasaannya yang tiada tara, tiada banding, tiada tanding, karena kita ini hanyalah debu
debu, ya hanya debu di kaki atau di kaki Tuhan, ya seperti itu, kecil sekali. Kita mau sombong apa? Kita mau berlagu tentang apa? Tidak ada. Kita tidak ada kelebihan apa-apa, dan kita teramat kecil, ya. Jadi tetap jadilah orang lebih baik, ya kalau bisa, karena Tuhan atau Allah itu mencintai orang yang baik semua, bahkan karena Allah itu maha penyayang, sayang sama orang yang baik, sama nggak baik pun sayang. Tetapi Allah lebih menyukai dengan orang-orang yang beriman dan mempunyai keyakinan. Jangan pernah melepaskan Tuhanmu, ya. Letakkan Tuhanmu di detak jantungmu, dan doamu ada, tanda syukurmu ada di aliran darahmu. Oke. Ada kesalahan tetap, ya, punya Mendes Tarot, karena Kodes Mendes manusia biasa, ya. Kesempurnaannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Yang sombong akan ditundukkan, yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sang maha sempurna di hari itu. Paham? Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin.